Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa biburhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuruhu ala fadlihi al-zahiri wal khafi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri Al-Azhar Islamic Boarding School yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, bermuajahah dan bersilaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ma'unahnya kepada kita semua, kepada keluarga kita, sehingga kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, pada hakikatnya ada 3 komponen penting yang sangat menentukan pendidikan anak-anak kita. Dalam istilah tarbiyah itu adalah amkinatut tarbiyah. Yang pertama adalah at-tarbiyah fil manzil, pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah ini adalah dasar dari pendidikan-pendidikan yang lain. Ini adalah madrasatul ula, pendidikan yang pertama yang dialami oleh anak-anak kita sejak anak-anak kita lahir ke dunia ini. Maka seluruh orang yang berada di dalam rumah tersebut memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat signifikan dalam pembentukan karakter anak. Siapa saja, mulai dari neneknya, kakeknya yang ada di rumah itu, bapak ibunya, kakak-kakaknya, atau pamannya, atau sepupunya, atau siapapun yang ada di lingkungan rumah tersebut memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan melihat, mendengar, meniru, mencontoh dari kehidupan sehari-hari di rumahnya. Contoh misalnya, jika ada perkelahian antara kedua orang tua, atau ada keluarga di situ, sepupu, kakak dan seterusnya, yang biasa mengucapkan kata-kata kotor, mohon maaf, kata-kata yang tidak enak didengar, yang tidak sopan didengar, itu bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Atau misalnya di rumah itu jarang sekali Al-Quran dikumandangkan. Di rumah itu jarang sekali Al-Quran dibaca, walaupun Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membawa berkah untuk rumah itu. Tapi Al-Quran jarang dibaca. Anak-anak kita jarang mendengar Al-Quran. Maka tentu anak-anak kita juga akan malas membaca Al-Quran, karena tidak dikondisikan untuk membaca Al-Quran. Atau misalnya waktu maghrib sedang berkumandang adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari masjid-masjid suara adzan berkumandang. Tapi di saat yang sama ada anggota keluarga yang sedang nonton TV. Remote diambil, dibesarin suaranya. Agar apa? Agar suara TV lebih dominan daripada suara adzan. Itu dilihat dan bisa disaksikan oleh anak-anak kita, dilihat dan bisa disaksikan. Ini adalah contoh yang tidak baik.
Dan itu bisa terjadi di rumah-rumah kita, namun tidak benar. Maka rumah ini harus kita amankan. Rumah ini harus kita kondisikan bagaimana agar kondusif untuk perkembangan pendidikan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini tumbuh berkembang dengan baik secara Islami. Ini yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan keluarga, yaitu suami. Bagaimana menciptakan rumah yang kondusif untuk pendidikan anak-anak kita. Inilah yang namanya istilahnya dalam ilmu tarbiyah itu at-tarbiyah fil manzil. Setelah pendidikan di rumah ini aman, kondusif untuk perkembangan pendidikan anak kita, maka selanjutnya pindah kepada yang kedua, yakni at-tarbiyah fil madrasah, atau pendidikan di sekolah. Karena anak kita pasti akan bersekolah. Gak mungkin anak kita di rumah terus, maka dia pasti bersekolah. Maka kita cari sekolah-sekolah yang tidak hanya mentransformasikan ilmu saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak, budi pekerti, karakteristik kepada anak-anak kita yang Islam. Kalau hanya mentransfer ilmu itu gampang. Belajar di YouTube selesai. Perusahaan-perusahaan ingin menjadikan karyawannya pandai, tinggal diikutkan training saja. Training 3 bulan di Jakarta beres, training 6 bulan selesai. Di luar negeri, misalnya di Australia dan seterusnya. Pandai mereka, bisa kalau transformasi ilmu. Tetapi kalau penanaman karakter, penanaman akhlak, ini berproses. Tidak bisa misalnya ada seorang pejabat yang korupsi, yang tidak amanah, kemudian ingin agar dia amanah, terus di training gitu, training anti korupsi. Tidak bisa, susah. Proses dari kecil. Memang sudah dididik, ditanamkan nilai-nilai keislaman sejak kecil. Tanggung jawab, kemandirian, pekerja keras, kejujuran, dan nilai-nilai Islam yang lainnya ditanamkan sejak kecil, sejak dini. Maka carilah sekolah-sekolah yang lingkungannya yang tidak hanya mengajarkan saja suatu ilmu, mentransformasikan ilmu, tetapi menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak didik kita. Karena banyak kejadian setelah anaknya ini lulus, disekolahkan, bukannya anak ini malah menjadi semakin baik, tetapi malah melawan orang tuanya, malah susah diatur, malah mengenal rokok, malah keluyuran main motor dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena salah mencari sekolah yang sesuai dengan karakteristik Islam. Makanya harus diamankan. Jadi yang pertama kita amankan rumah kita, at-tarbiyah fil manzil, pendidikan di rumah. Setelah aman pendidikan di rumah, kita amankan sekolahnya, at-tarbiyah fil madrasah. Dua ini aman, apakah selesai tugas kita sebagai orang tua? Ternyata tidak. Ada komponen yang ketiga, yaitu at-tarbiyah fil mujtama, pendidikan di masyarakat. Karena anak kita nggak mungkin di rumah terus dan nggak mungkin di sekolah terus. Pasti dia akan berbaur dengan masyarakatnya, dengan lingkungan masyarakatnya, dengan tetangganya dan sekitarnya. Lingkungan masyarakat juga harus baik. Kalau bapak ibu misalnya ingin beli rumah, itu lihat lingkungannya juga. Jangan hanya lihat banjir tidaknya, jangan hanya lihat jalannya saja. Lihat lingkungannya, baik nggak lingkungan ini? Bagus nggak lingkungan ini? Kondusif enggak untuk perkembangan tumbuh anak kita? Kalau tidak, cari yang lain yang benar-benar kondusif untuk perkembangan anak-anak kita. Karena banyak ini korban salah pergaulan sehingga jadi rusak. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Preman itu dilahirkan dalam keadaan suci, mungil. Nggak mungkin orang tuanya lahir jebrot terus jadi preman, nggak mungkin. Pasti itu lucu anaknya, suci, putih, masih bisa kita arahkan.
Loh, kenapa kok bisa jadi preman? Kenapa kok jadi koruptor? Kenapa kok jadi begal? Kenapa kok jadi suka menantang orang tua, nggak mau dengerin, nggak mau patuh sama orang tuanya, suka ngebut-ngebutan motor, pakai narkoba? Kenapa mereka itu? Kenapa? Padahal mereka lahir negara suci, masih imut, masih lucu. Kenapa? Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis selanjutnya, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi. Dan orang tuanya lah dan lingkungannya lah, keluarganya lah yang menjadikan anak itu seorang Nasrani, seorang Yahudi atau seorang Majusi. Lingkungannya yang menjadikan anak itu menjadi tadi yang saya sampaikan. Maka kalau lingkungannya baik, orang tua baik, rumahnya bagus, sudah kondusif untuk pendidikan anak ini, perkembangan pendidikannya, sekolahnya juga sudah bagus, lingkungan sudah bagus, insya Allah anak ini akan bagus. Makanya di pesantren kita Al-Azhar ini kita buat program boarding. Boarding itu 3 itu udah dapat. Kenapa? Karena dia nginap di sini, otomatis 24 jam di sini. Kemudian di rumah, kemudian di sekolahnya juga di sini dia berbaur. Kita bangun komunikasi, kita bangun budaya Islami, kemudian lingkungannya juga, mujtama masyarakatnya juga di sini. Nah, harapannya saya nanti yang boarding itu, yang full-day siapa tahu nanti anak sudah mulai betah bisa langsung ikut program boarding. Karena banyak manfaat dari boarding atau nginap di asrama, banyak manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Mengajarkan kemandirian, membuat anak-anak kita lebih dewasa menghadapi suatu permasalahan. Karena kan ketika dia berbaur dengan teman-temannya kan pasti ada masalah, nggak mungkin tidak. Sesama kakaknya saja, saudara kandung ada masalah, apalagi dengan teman-teman dengan karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tapi itu insya Allah masalah tersebut menyebabkan anak-anak kita menjadi lebih dewasa. Kenapa? Karena setiap dia punya masalah, dia akan dewasa bagaimana menyikapi permasalahan tersebut, mencari solusi atas masalah itu. Dia akan semakin cerdas dalam bersosial, dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi sesama sahabatnya. Kemudian manfaatnya yang lain, dia semakin punya banyak saudara, punya banyak keluarga. Saya mondok 6 tahun, ditambah 2 tahun mengabdi, berarti 8 tahun. Selama itu saya satu atap dengan sahabat-sahabat saya, yang jumlahnya satu angkatan sekitar 200-an kurang lebih. Jadi hingga saat ini pun saya masih komunikasi dengan mereka. Karena apa? Karena sudah 8 tahun bersama, 7 tahun bersama, minimal 6 tahun bersama-sama dengan saya. Suka duka yang melalui bersama. Kalau tadi lihat beberapa acara ini yang tadi sempat diputar ini, anak-anak kita tertawa bersama. Ya terkadang juga sedang sedih bersama, kadang ada masalah diskusi. Itu warna-warni kehidupan. Tapi dengan demikian bertambah rasa kekeluargaan kita, rasa persaudaraan kita. Sekarang saya kalau misalnya pergi ke Jakarta, tinggal telepon sahabat saya, ke Malang, telepon sahabat saya, ke Jogja, telepon, banyak keluarga, banyak saudara yang dulu pernah sama saya selama 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun di pondok pesantren. Bahkan waktu saya ke Kairo, yang mengurus seluruh administrasi saya, sahabat saya, namanya Ustadz Saiful Bahri. Ini pimpinan Darul Quran. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu kan, beliau sibuk kemana-mana, otomatis harus ada pimpinan pesantren Darul Quran di Tangerang. Maka Ustadz Saiful Bahri itu beliau diangkat sebagai pimpinan Darul Quran. Dan itulah sahabat saya waktu mondok dulu, dan yang mengurusin saya waktu di Kairo, dia yang mengurus. Sahabat, semakin banyak sahabat, semakin banyak saudara, dan itu adanya di mana? Itu lebih gampang kita mencarinya di pondok pesantren. Kenapa? 24 jam kita bersama. Kalau tidak mondok paling dari pagi sampai sore selesai. Itu pun anak-anak di kelas tidak bisa berinteraksi dengan temannya, bisa berinteraksi sampai minim. Tapi kalau dia mondok 24 jam, ada masalah Ustaz saat mondok, pasti ada masalah. Itulah yang membuat dia bisa lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan. Kita kan tidak tahu umur kita sampai kapan. Kalau kita meninggalkan anak kita sudah siap, sudah mandiri, anak kita sudah bisa hidup mandiri, sudah bisa berinteraksi, sudah bisa dewasa, bisa
wise, bisa bijaksana dalam mengambil keputusan menyikapi suatu permasalahan yang kita tenang. Nah ini maka harapan saya nanti kedepannya mungkin jika anak putra putri kita semua ini terbuka hatinya, usahakan program pondok pesantren. Misal kelas 2 nanti ya, masukkan ke pondok pesantren. Itu jauh lebih baik. Karena kita jujur saja, kita sebagai orang tua itu memang sibuk juga. Terkadang juga mungkin tidak bisa menjaga sholat 5 waktu dalam artian on time dan berjamaah, ya kan? Nah itu dilihat sama anak kita kan. Nah untuk bilang ini bahaya. Nah makanya saat kami mengharap nanti di rumah ini harus kita jaga at-tarbiyah fil manzil, at-tarbiyah fil mujtama dijaga. Dan untuk sementara karena masa corona, ya at-tarbiyah fil madrasah juga pun harus dijaga di rumah. Jadi selama di rumah dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sistem pendidikan kita. Ini kan masa-masa COVID-19. Kita sebagai lembaga pendidikan patuh dan menuruti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah telah memutuskan tidak boleh ada tatap muka, belajar online. Walaupun belajar online itu tentu susah ya Bapak Ibu, tidak efektif ya kan? Banyak kendala. Guru pun berbeda ketika mengajar langsung dengan online itu berbeda. Kalau mengajar langsung ada rasa dari hati ke hati dengan anak-anak kita, nyentuh ini, connect ini hati dengan hati dengan anak-anak kita, karena langsung. Tapi online. Tapi karena tidak ada pilihan, maka baiklah kita mengikuti peraturan ini. Hanya saja harus ada kesepakatan antara ibu dan pihak sekolah bagaimana caranya agar belajar online ini tidak disalahgunakan, khususnya dalam pemanfaatan HP. Karena HP ini sangat berbahaya. Kalau anak kita nonton televisi itu berbahaya, tapi ada hal-hal baiknya, tapi tetap berbahaya. Kenapa? Karena di televisi ada public figure yang memakai pakaian-pakaian yang tampak aurat, sehingga sama anak-anak kita dicontoh dan ditiru. Di televisi ada program misalnya menyampaikan aib-aib orang lain, gibah, ya kan? Menyampaikan aib orang lain diumbar di televisi, sehingga anak kita niru juga, melihat, suka menyampaikan keburukan-keburukan orang lain, keburukan saudaranya, keluarga disampaikan ke orang lain. Kenapa? Karena dia akan biasa melihat di TV. Di TV juga mengajarkan pola hidup hedonis, materialis. Lihat, ini saya berjalan di luar negeri, rumah saya begini, ini kamar mandinya, kemewahan yang dilihat. Sementara orang-orang belum bisa sanggup mencapai itu. Akhirnya apa? Istri menuntut suaminya untuk seperti begitu, anak untuk ayahnya minta beli HP apa macam-macam. Kenapa? Diajarkan hidup hedonis, materialis, konsumtif, sehingga di dalam angan-angannya terlalu tinggi. Akhirnya apa? Menyalahgunakan, masuk ke dalam jalan yang salah. Namun dibilang dan ini terjadi. TV itu negatif, tapi ada yang lebih negatif daripada TV. Kalau TV itu ada KPI-nya, nggak mungkin di TV, mohon maaf, ada siaran pornografi, nggak mungkin. Jadi walaupun kita tinggal memasak, ibu-ibu, bapak-bapak bekerja, anak nonton TV di rumah masih aman insya Allah. Ada hal negatif tapi tidak sampai ini. Kalau HP nggak ada filternya Bapak Ibu, nggak ada KPI-nya, nggak ada. Anak-anak masalahnya anak-anak kita terkadang lebih cerdas daripada kita dalam hal HP. Ilmunya kita di bawah anak-anak kita terkadang dalam hal HP. Kita merasa aman-aman saja karena sudah kita periksa, ternyata ilmu anak kita lebih canggih daripada kita. Di-hidden file-filenya, dihapus story-nya, sehingga nggak bisa orang tua melihat apa yang sudah dibuka oleh anaknya. Kenapa? Anaknya sudah lebih cerdas, lebih pandai dalam bidang per-HP-an daripada kita. Karena kita kan sibuk nggak belajar HP. Anak-anak kita megang HP terus, belajar terus, meningkat terus ilmunya tentang per-HP-an. Akhirnya kita merasa aman nih. Kenapa? Sudah kita periksa nih HP, aman sudah diperiksa HP-nya. Ternyata dalam hati kita, ayah bekerja, ibu memasak, anak di dalam kamar menggunakan HP, dalam hati kita tenang.
wah tenang, yang penting anak saya nggak keluar kemana-mana, di dalam kamar aja pegang HP. Padahal di kamar kita nggak tahu apa yang dia buka. Berbahaya sekali. Anak seumuran anak-anak kita ini adalah anak-anak yang masa-masa labil, masa-masa berkembang, masa-masa ingin tahu sesuatu yang baru, masa-masa puber. Kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, jangan sampai anak kita memegang HP. Memang terkadang ketika anak kita diberikan HP, kita tenang, bisa melakukan hal-hal yang lain, karena kita pikir anak kita dalam keadaan tenang, nyaman, duduk di kursi aja, gak macam-macam, gak neko-neko. Kadang orang tua gak menyadari bahaya ini. Beberapa tahun yang lalu, saya yang ada usaha di Sepinggan. Di samping toko saya itu ada warnet. Dulu sebelum HP ini banyak ya, Android itu kan biasanya warnet itu ramai, anak-anak main game. Sekarang kan warnet sudah banyak yang tutup. Kenapa? Karena main game itu lari semua ke rumah. Ya, HP kan sudah canggih-canggih sekarang. Sebelum ada HP canggih-canggih itu, kan warnet yang penuh untuk main game anak-anak. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, kita harus tahu lah walaupun sedikit-sedikit ilmunya. Itu waktu main game itu kan kalau untuk dapat senjata yang lebih canggih level berikutnya agar lebih cepat, kita bayar, kita beli vouchernya. Misal kita ingin dapat misalnya persenjataan atau mobil yang canggih, kita bayar. Di Indomaret ada bayar 75.000, bayar 160.000 itu. Nah, anak kalau sudah kecanduan game, tidak punya uang, apa yang terjadi? Mencuri. Dan ternyata warnet itu sering kebobolan. Warnet di samping toko saya itu sering kebobolan. Banyak jumlahnya, akhirnya pemiliknya itu masang CCTV. Dia pantau dari rumahnya online. Memang waktu itu dia ibaratnya dia target ini siapa yang mencuri gitu. Ternyata yang mencuri anak SD. Naik dari atas ini. Ini kan enggak pintu, enggak ada angin-anginnya, ada angin-anginnya tapi enggak ada ramnya itu. Naik dari situ, pintu tinggi, anak SD bisa dibayangkan. Jam 2 pagi, bisa dibayangkan anak SD jam 2 pagi naik pintu, di atasnya pintu itu. Gimana coba, saking dia kecanduannya. Ditangkap anaknya. Ternyata anak siapa yang ditangkap? Anaknya tentara angkatan udara. Kasihan, mungkin orang tuanya sibuk bekerja, sang bapak, sang ibu juga mungkin sibuk bekerja dengan tugas-tugasnya beliau, sehingga beliau mungkin khilaf. Anak ini akhirnya kecanduan main game. Dan itu fakta yang terjadi di depan saya. Mungkin yang lain-lain banyak terjadi. Maka lebih bagus kita itu mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita mencegah. Apapun alasannya jangan kita kasih HP anak-anak. Gak usah. Loh Ustaz, bagaimana dengan belajar online Ustaz? Iya, belajar online, oke, belajar online. Tetapi harus ada pendampingan orang tua. Gak ada pendampingan orang tua sibuk, ambil aja HP-nya. Gak belajar online, gak apa-apa. Nanti lewat metode yang lain. Makanya kita nanti di sekolah ini insya Allah untuk metode Zoom itu kita minimalisir. Zoom itu yang biasanya kita langsung ketemu live itu diminimalisir. Kenapa diminimalisir? Banyak alasannya. Yang pertama, bisa jadi HP ini dibawa sama orang tua untuk bekerja sehingga HP ini nggak ada di rumah, bisa jadi, atau dipakai oleh kakaknya dan seterusnya, atau jaringan yang buruk, atau saat itu orang tua tidak bisa mendampingi anaknya, otomatis dia tidak bisa hadir di acara Zoom itu kan yang live. Maka kita itu opsi terakhir yang Zoom. Tapi kita opsi yang pertama kita memakai apa? Video yang kita, misalnya saya menyampaikan materi saya, nanti direkam seperti begini, direkam, lantas videonya saya share di grup sehingga bisa dibuka kapanpun. Orang tua misalnya dibawa kerja nggak masalah, sore kapan ada waktu santai dibuka sama anaknya dan diperhatikan oleh orang tuanya. Kalau dia benar-benar hanya buka itu saja, jangan sampai memberi keleluasaan kepada anak-anak kita memegang HP, karena anak-anak kita belum bijaksana. Coba ibu bayangkan jika anak kita naudzubillah min dzalik, semoga diselamatkan semua di sini anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita nonton film pornografi, bagaimana dia pikirannya? Merusak pikirannya. Mau menikah nggak bisa, masih SMP. Ya nggak? Mau bagaimana? Sementara dia cepat nonton film kayak gitu. Bagaimana? Akhirnya terjadilah namanya, mohon maaf, semoga nggak terjadi semua sama anak-anak kita. Bersinar dan seterusnya. Itu apa?
HP. Maka ngeri ya, bahaya. Belum lagi untuk menghafal susah kalau terlalu banyak maksiat. Alhamdulillah, untuk menjadi anak yang taat, yang soleh susah. Kenapa? Karena sudah dicoba, setelah sudah masuk hal-hal yang buruk kita. Ibarat kata gelas, kita isi dengan madu, pendidikan, dakwah, nasihat-nasihat, tausiah. Tapi dalam gelas itu juga masuk juga racun. Racunnya apa ya? Tadi pornografi dan seterusnya. Alhamdulillah minta. Makanya sekali lagi saya pesan, gak usah ngasih anak kita HP. Oh, anak kita Ustaz, kasihan Ustaz, demi masa depan dia. Kalau memang terpaksa akan ada komunikasi dengan orang tua, misal anak ini main ke rumah bibitnya, ke rumah tantenya, agar anak ini mau dijemput tahu, bisa melapor orang tua secepatnya, belikan saja HP yang hanya bisa untuk telepon, yang gak ada Androidnya. Kan aman yang kita beli. Aman. Kalau Android, jangan. Karena kita ilmunya masih di bawah anak-anak kita. Kecuali kita ini ilmunya di atas anak-anak kita dan kita tahu pasti dengan ilmu perhatian itu, sehingga kita nggak kecolongan. Silahkan. Karena kita sudah tahu pasti, misalnya bisa di password, bisa di apa, jadi nggak bisa buka yang lain-lain gitu. Kita sudah yakin dengan ilmu kita sudah nggak mungkin kecolongan, silahkan. Tapi kalau ilmu kita masih belum bisa, lebih bagus kita ambil saja HP. Nangis ya silahkan nangis, nggak apa-apa. Yang penting masa depan anak kita terjaga. Itu harapannya. Jadi sekali lagi HP ini memang berbahaya. Mungkin pemerintah kan online, saya rasa tidak semudah itu. Karena anak-anak kita SMP, bukan SMA, bukan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi masih mending untuk belajar online. Mereka sudah dewasa, sudah bijaksana untuk mengambil suatu keputusan. Walaupun bisa jadi tersesat juga kalau pondasinya lemah, pondasinya nggak kuat. Tapi ini SMP yang masa-masa remaja, masa-masa berkembang, yang ingin tahu hal-hal yang baru, maka kita harus waspada. Itu harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ini kan full day, kemudian ini juga kita tidak bisa bertatap muka, ya. Maka saya minta 3 komponen dasar yang saya sampaikan tolong dijaga, khususnya di rumah ini dijaga anak kita, dijaga sholatnya, dijaga membaca Al-Qur'annya. Nanti kita beri tugas juga anak-anak kita kelas 1 ini kan punya target hafalan juz 30. Nah ini anak-anak kita tolong diarahkan untuk menghafalkan itu, diarahkan menghafalkan itu sehingga nanti bisa setor ketika sudah normal kembali, bisa setoran hafalan dan ustadznya langsung membenarkan hal-hal yang salah dari hafalannya. Bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari dari USB itu dengan diputar di rumah berkali-kali, misalnya juz 30 diputar atau berkali-kali, anak-anak dengar terus akhirnya terbiasa hafalannya bagus. Dan juga membawa keberkahan untuk rumah dan penghuninya. Rumah yang dibacakan Al-Quran di rumahnya dengan rumah yang tidak itu berbeda. Rahmat Allah pasti lebih banyak kepada rumah yang sering dibaca Al-Quran di dalamnya. Malaikat lebih banyak mengunjungi rumah yang sering dibaca Al-Quran di dalamnya. Maka anak kita ini yang kita usahakan agar bisa menghafal juz 30 untuk tahun pertama. Itu harapan kami. Kalau yang boarding, insya Allah masuk Agustus awal hingga akhir. Bertahap mereka datangnya, insya Allah jika tidak ada perubahan. Tapi kalau yang full day ini masih tatap muka, hingga kapan Ustaz? Tatap mukanya via online ya, belajar via online. Hingga kapan Ustaz? Hingga ada keputusan dari pemerintah. Masalahnya kan yang antar pulang pergi itu yang jadi masalah. Kalau yang minat kan sudah nggak kemana-mana mereka, di sini saja nggak kemana-mana, nggak diantar, nggak dijemput, nggak diantar jemput kan, di sini saja, dan nggak boleh dijenguk, jadi aman. Tapi kalau yang full day ya masuk keluar, nah, itu yang jadi masalah, antar jemputnya itu. Makanya yang full day oleh pemerintah, yang sekolah-sekolah negeri semuanya nggak ada tatap muka, nggak ada, semuanya online. Kenapa? Ya karena untuk menghindari tadi perjalanan itu, pulang pergi itu. Nah itu masalahnya di sini. Makanya kita berdoa bersama semoga COVID-19 ini bisa berlalu sehingga pendidikan bisa normal kembali. Karena jujur saja kita sulit untuk belajar online, ini susah. Bukan susah di mana, memang kita bukan hanya mentransformasikan ilmu saja, tapi kan kita menanamkan nilai, akhlak, karakter. Itu yang paling penting kan. Dan itu harus bertemu langsung, nggak bisa lewat online. Nggak bisa hanya tausiah teori saja, tapi harus praktek sentuhan langsung.
Makanya Rasulullah itu berdakwah lewat dua hal. Dakwah bil lisan, dakwah dengan ucapan dengan lisan. Tetapi Rasulullah lebih banyak dakwah yang kedua, yaitu dakwah bil hal, berdakwah dengan perbuatan. Rasulullah lebih banyak mencontohkan kepada kita. Nah, ini contoh ini, suri teladan ini yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Gak mungkin kita suruh anak-anak kita, kamu ngaji Quran, sementara kita gak ngaji Quran. Gak mungkin. Kamu sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, sementara kita tidak. Gak mungkin. Karena anak melihat contoh tadi, Rasulullah berdakwah dengan bilhal, dakwah dengan hal. Makanya ini saya harap semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, rahmat dan hidayahnya. Semoga anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik sehingga mereka bisa menjadi investasi akhirat kita. Bisa menarik kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, ada hal-hal yang kurang jelas. Sebelum nanti dilanjutkan oleh Ustadz Prima untuk menyampaikan, memberikan penjelasan tentang program aplikasi selama kita melakukan pembelajaran online. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum jelas. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua? Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami aturkan kepada Al-Mukarram Ustadz Prima untuk menyampaikan materi online. Oh iya, di depan Bapak Ibu ini ada buku tata tertib santri, pedoman tata tertib santri yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Nanti sampai di rumah mohon diberikan ke anak-anak kita agar mereka bisa membacanya dan Bapak Ibu juga membaca, biar mengetahui tata tertib di sini. Dan nanti insya Allah kalau sudah normal kembali boleh bertetap muka, insya Allah kami juga akan membahas bersama dengan putra putri kita, putra putri Bapak Ibu, untuk membahas tata tertib santri sehingga mereka tahu apa sih yang harus saya taati di sini, apa sih pelanggaran di sini. Paling tidak mereka bisa istiqomah melaksanakannya, istiqomah dalam kebaikan sehingga terbentuk kehidupan yang islami di sekolah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.